الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ya ikhwah, kita insyaallah memulai kajian Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri, di mana ini adalah ringkasan dari Sahih Muslim. Yang meringkasnya yaitu Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri. Sedikit kita ingin mengenal beliau, biografi singkat daripada Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri. Beliau bernama Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah bin Salamah Ad-Dimashqi. Beliau namanya siapa tadi? Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah bin Salamah. Kunyah beliau yaitu Abu Muhammad. Kunyah itu apa? Kunyah itu artinya nama yang dinisbatkan kepada abu atau ibnu. Ya, misalnya antum punya anak namanya Ahmad, Abu Ahmad misalnya. Atau antum menisbatkan kepada bapak antum. Bapak antum misalnya namanya Muhammad ibnu Muhammad. Ya, ini namanya kunyah. Dan kunyah memang termasuk sunnah. Ya, Rasulullah punya kunyah, para sahabat semuanya punya kunyah, demikian pula para ulama. Beliau orang Damaskus, aslinya dari Damaskus. Ya, beliau wafat di Mesir, di mana beliau dilahirkan pada tahun 581 Hijriah. Dilahirkan pada tahun berapa? 581 Hijriah. Beliau semenjak kecil menghafal Al-Quranul Karim. Dan memang para ulama, demikian sejarah mereka. Mereka di waktu kecil disibukkan dulu dengan menghafal Al-Quran. Maka tidak aneh para ulama, mereka sudah hafal Quran pada umur 6 tahun. Ada yang umur 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu sangat berkah. Al-Quran itu, orang yang menghafal Al-Quran, biasanya Allah berikan kepada dia kemudahan untuk menghafal pelajaran yang lainnya. Beliau menuntut ilmu hadis, dan beliau betul-betul, Masya Allah, sangat perhatian terhadap ilmu hadis. Di mana beliau mendengar dari beberapa ulama di zamannya, di antaranya beliau mendengar hadis dari berguru kepada Al-Hafidh Abul Hasan Ali bin Al-Mufaddal Al-Maqdisi. Dan beliau bermulazamah beberapa tahun lamanya. Di kota Madinah beliau berguru kepada Al-Hafidh Ja'far bin Amusan. Di Damaskus beliau mendengar hadis atau belajar ilmu dari Umar bin Tabarzad. Demikian pula beliau pergi ke Najran. Beliau juga pergi ke Iskandaria, beliau pergi ke Roha, beliau juga pergi ke Baitul Maqdis. Dan memang itu menjadi sebuah sunnah para ulama, di mana para ulama itu semenjak dari zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Yang pertama kali melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu siapa? Nabi Musa. Di mana Nabi Musa mengadakan perjalanan jauh untuk bertemu dengan siapa? Khadir. Yang kemudian menjadi sunnah. Setelah itu para ulama mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antara buku yang beliau tulis adalah yang pertama kitab At-Targhib wa Tarhib. Yang kemudian beliau kitab ini ditakhrij dan
bedakan yang sahih dan yang dhaifnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini ada sahih targhib wa tarhib dan dhaif targhib wa tarhib. Di antaranya juga Mukhtasar Sahih Muslim yang akan kita bahas ini. Ini adalah ringkasan dari kitab Sahih Muslim. Ya. Di mana beliau meringkas Sahih Muslim itu dengan cara dibuang sanadnya, Pak. Kemudian dibuang juga hadis-hadis yang terulang. Di mana satu hadis-hadis yang terulang itu, ya, beliau tidak ulang lagi. Di antara buku tulisan beliau juga yaitu Mukhtasar Sunan Abi Dawud. Di antaranya juga beliau menulis buku Syarhut Tanbih. Ya, Tanbih ini ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam fikih Syafi'i. Dan murid-murid beliau juga banyak. Ya, di antara murid beliau adalah Al-Hafidh Ad-Dimyati. Demikian pula Al-Allamah Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Eid. Itu murid beliau. Demikian pula Al-Hafidh Al-Yunini. Demikian pula Abul Husain Ismail bin Asakir yang dikenal dengan Ibnu Asakir. Yang kitab beliau yang Tarikh Dimashq itu ya sampai 40 jilid lebih, Pak. Panjangnya itu 1,5 meter. Ya. Menceritakan tentang sejarah dan kota Damaskus dan ulama-ulama yang hidup di sana. Demikian pula ulama-ulama yang pernah masuk ke sana. Masya Allah, luar biasa buku itu. Beliau mengajar kemudian di Al-Jami Al-Dhahiri Kairo. Di masjid itu ya beliau mengajar. Beliau juga berfatwa. Ya, setelah beliau menguasai ilmu alat, beliau menguasai berbagai macam ilmu. Ya, telah menguasai berbagai macam ilmu untuk ijtihad dan fatwa. Maka kemudian beliau pun sibuk mengajar dan berfatwa. Iya. Namun saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, beliau meninggalkan fatwa setelah itu, tidak mau berfatwa lagi. Karena ada sebuah cerita yang Masya Allah yang menunjukkan akan ketawaduan beliau ya. Itu gara-garanya ini diceritakan oleh At-Taj As-Subki, di mana As-Subki berkata bahwasanya seorang ulama yang bernama Izzuddin bin Abdissalam, Al-Izz bin Abdissalam, beliau itu sedikit mendengar hadis di kota Damaskus. Ketika ia pergi ke Kairo, maka beliau pun kemudian menghadiri majelisnya Al-Imam Al-Mundhiri, majelis hadis, dan banyak mendengar hadis dari Al-Mundhiri, Al-Izz bin Abdissalam ini. Dan apa yang terjadi? Ya, Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri semenjak kedatangan Izzuddin Ibn Abdissalam ini tidak mau lagi berfatwa. Apa kata beliau? Haitsu dakhala Syekh Izzuddin la hajata bin nasi ilai. Ya, ini sudah ada Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Kalau beliau sudah ada, maka saya sudah tidak butuhkan lagi. Padahal Al-Izz bin Abdissalam dia pergi ke Mesir itu tujuannya ingin belajar ilmu kepada Al-Imam Al-Mundhiri. Namun Al-Izz bin Abdissalam terkenal sekali beliau sebagai ulama dan sangat faqih di dalam ilmu fikih. Sehingga akhirnya Al-Mundhiri ya Masya Allah dengan ketawaduannya, semenjak masuknya Izzuddin bin Abdissalam, beliau tidak berani lagi berfatwa. Karena beliau memandang ada yang lebih berhak dari dirinya. Ini akhi, ya, mungkin sebagian orang ada yang mengatakan kok Imam Al-Mundhiri orangnya nggak pedean ya. Bukan masalah pede-pedean, Pak. Ini masalah yang berhubungan dengan apa? Ya, ada orang yang lebih berhak menurut beliau untuk
berfatwa. Makanya di zaman dahulu itu tidak semua orang berfatwa, Pak. Ya. Dahulu Imam Bukhari dan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, selama masih ada Imam Ahmad, mereka tidak berani berfatwa. Imam Ahmad saja yang berfatwa. Bahkan Imam Ahmad melarang murid-muridnya berfatwa dalam perkara yang sifatnya kontemporer, baru muncul. Dan Imam Ahmad melarang murid-muridnya ya untuk berpendapat dengan sebuah pendapat yang ternyata tidak ada pendahulunya dari para ulama terdahulu. Masya Allah, ya, nggak kayak di zaman sekarang semua fatwa, Pak. Semua berfatwa. Iya, tentu ini perkara yang berakibat fatal jadinya, ya. Akhirnya orang-orang yang tidak berhak berfatwa ikut berfatwa. Orang yang baru paham ya sedikit hadis misalnya sudah berani berfatwa. Bahkan saya mendengar baru paham Asmaul Husna aja udah berani berfatwa. Wala haula wala quwata illa billah. Beliau meninggal pada tanggal 4 Dzulqa'dah di tahun 656 Hijriah. Tahun berapa? 656 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau, yang mengangkat derajat beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, dan memasukkan beliau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk akhi ke kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Berkata Al-Hafidh Al-Mundhiri, Alhamdulillahir Rahimul Ghaffar, Al-Karimul Qahhar, Muqallibul Qulubi wal Absar, Alimul Jahri wal Israr. Ahmaduhu hamdan daiman bil ashi wal ibkar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adzabil nar. Wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyuhul mukhtar, wa rasulahul mujtaba min asyrafin nijar. Sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahlihi wa azwajihi wa ashabihil judara bit ta'zimi wal ikbar. Salatan daimah baqiyah baqa'al laili wan nahar. Ini beliau membuka kitabnya dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang sunnah ya akhi, ya. Disunnahkan bagi mereka yang mau berkhutbah untuk memulai dengan apa? Memuji Allah. Tapi itu hukumnya tidak wajib. Ya. Kemudian beliau berkata, wa ba'du fahadha kitabun ikhtasartuhu min sahihil Imam Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Ini adalah kitab, aku meringkas kitab sahih yang ditulis oleh Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaburi. Itu penulis kitab sahih Muslim. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ikhtisaran yushiluhu ala hafidhihi, dan ringkasan ini mudah-mudahan kata beliau memudahkan orang yang ingin menghafalnya. Masya Allah. Ya, rupanya beliau tujuannya meringkas Sahih Muslim ini supaya memudahkan untuk dihafal. Karena memang di zaman dahulu itu yang namanya menghafal ilmu itu memang sebuah keharusan. Enggak kayak kita ya. Kalau kita menghafal ilmu itu nantilah. Iya. Padahal sebetulnya menghafal ilmu itu sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mendoakan. Nabi bersabda, "Nadzarallahu imra'a sami'a maqalati, fahafidhaha wa wa'aha wa addaha." Semoga Allah memberikan rahmat, memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku. Lalu ia
menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikannya. Maka dari itu, akhi, ya, kita semua termasuk anak juga, di dalam hal ini kita berlomba-lomba ya, untuk bisa mempraktekkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan cara kita ya menghafal ya Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuqarribuhu lin-nadhir fih. Kata beliau, dengan harapan ini mudah-mudahan bisa mendekatkan kepada orang yang ingin membacanya. Waratabtuhu tartiban yusri'u bitalibi ila wujudi matlabihi fi madhinnatih. Dan aku susun ia dengan cara agar para penuntut ilmu mudah untuk menemukan hadis di tempatnya. Wa qad tadammana ma'a sighari hajmihi julla maqsudil asli. Di mana ringkasan ini, kata beliau, walaupun kecil namun ya sudah mencakup semua yang ada dalam Sahih Muslim. Wa ila Allah subhanahu arghabu fi an yanfa'ani bihi wa qari'ihi wa katibihi wan nadhir fihi. Dan aku mohon kepada Allah, mudah-mudahan ringkasan ini bermanfaat untukku, demikian pula bermanfaat untuk pembacanya, penulisnya, dan yang melihat padanya. Innahu qaribum mujib. Sesungguhnya Allah maha mendekat lagi maha mengijabah. Tapi kita masuk kitabul iman. Kitab apa? Al-iman. Memang di dalam Sahih Muslim pun juga dimulai dengan kitabul iman. Sebelumnya kita ingin mendefinisikan apa itu iman secara bahasa dan istilah. Al-iman secara bahasa artinya at-tasdiq. Al-iman secara bahasa artinya apa? At-tasdiqu wal iqraru. Itu membenarkan dan menetapkan. Adapun secara istilah, iman itu terdiri dari 5 nun di akhirnya. Yaitu yang pertama i'tiqadun bil janan. Yang kedua wa nutqun bil lisan. Yang ketiga wa amalun bil arkan. Yang keempat yazidu bi ta'atir rahman. Dan yang kelima wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Nah, ini iman ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman secara istilah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu apa? Keyakinan dengan hati. Ucapan dengan apa? Lisan. Terus amalan dengan anggota badan. Terus bertambah dengan menaati Allah. Terus dan berkurang dengan menaati setan. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak sekalian. Siapa yang tidak punya keyakinan ini, maka dia bukan Ahlussunnah. Contoh misalnya Murji'ah. Murji'ah mengatakan iman itu ya sebatas ucapan dengan hati. Karena Murji'ah kan ada tiga kelompok ya. Kelompok yang pertama yang mengatakan iman hanya sebatas ucapan dengan hati. Kelompok yang kedua ya apa? Kelompok yang pertama mereka mengatakan iman itu sebatas ucapan dengan lisan. Kelompok yang kedua mereka mengatakan bahwa iman itu sebatas keyakinan dengan hati. Kelompok yang ketiga dari kelompok Murji'ah, mereka mengatakan bahwa iman itu ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati. Namun 3 kelompok ini Pak, semua sepakat bahwa amal tidak termasuk iman. Amal tidak mempengaruhi iman. Jadi kalau orang punya keyakinan dengan keyakinan yang kuat bahwasanya Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasul-Nya,
Ya. Dan ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai, imannya sempurna sudah. Maka amalan soleh sebanyak apapun kata mereka tidak menambah keimanan dia. Dan kemaksiatan sebanyak apapun walaupun itu kekufuran katanya tidak mempengaruhi iman dia. Ini keyakinan siapa? Murji'ah. Jadi Murji'ah mengatakan amal tidak termasuk apa? Iman. Sementara Khawarij mengatakan amal syarat sah iman secara mutlak. Di mana apabila hilang sebagian iman atau sebagian amal, hilang seluruh iman. Yang berakibat mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa amal itu Pak berderajat. Ada amal yang masuk di dalam kategori pokok iman. Pokok apa? Pokok iman. Disebut pokok iman artinya Pak, kalau seseorang kehilangan pokok iman maka kehilangan iman seluruhnya. Ini namanya pokok apa? Iman. Ya. Contoh yang termasuk pokok iman yaitu syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua apa? Amal ada yang masuk dalam wajibul iman. Iman yang wajib. Apa itu? Yaitu amalan-amalan yang sifatnya ya wajib. Ya. Contoh misalnya berbakti kepada orang tua. Ya contohnya lagi puasa Ramadan. Demikian pula meninggalkan maksiat. Disebut wajibul iman, iman yang wajib apabila dia ya pelakunya jika meninggalkannya itu mengakibatkan hilang kesempurnaan iman. Tapi tidak hilang iman sama sekali. Apa bedanya pokok iman dengan wajibul iman, Pak? Apa bedanya pokok iman, iman yang pokok dengan iman yang wajib? Apa bedanya? Kalau iman yang pokok, siapa yang kehilangan, maka menyebabkan pelakunya kafir. Kalau iman yang wajib, apabila kehilangan, maka menyebabkan imannya tidak sempurna. Tapi tidak menyebabkan kafir pelakunya. Paham tidak? Yang ketiga yaitu ya mustahabbatul iman. Itu amal yang masuk di dalam iman yang sunnah. Contoh misalnya contoh apa? Salat tahajud, salat duha, puasa sunnah. Maka kalau misalnya ada orang yang kehilangan ya atau tidak melakukan perbuatan yang sunnah, apakah berpengaruh kepada kesempurnaan imannya? Tidak. Tapi ia berpengaruh kepada keutamaan iman. Kalau yang kedua, iman yang wajib, maka ini berpengaruh kepada kesempurnaan iman. Ini yang membagi ini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Iman. Karena beristimbat dari sabda Nabi SAW bahwa iman itu ada 60 atau 70 lebih cabang. Demikian pula Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa iman itu seperti pohon. Iman seperti apa? Pohon. Coba kalau antum lihat pohon. Pohon ada pokoknya tidak Pak? Pokoknya. Pohon ada cabang-cabangnya tidak Pak? Ada kan? Kalau antum misalnya menebang salah satu cabang pohon, masih disebut pohon tidak Pak? Tapi apakah pohon yang sempurna? Bukan. Ya tidak. Sekarang kalau antum gergaji dari pokoknya dari bawah, masih disebut pohon tidak Pak? Tidak. Nah demikian pula iman. Kalau ternyata itu termasuk pokok iman dan seseorang kehilangan pokok keimanan, maka ini menyebabkan tidak lagi disebut apa?
Muslim. Tapi kalau dia kehilangan salah satu cabang iman yang wajib, maka tetap disebut apa? Mukmin dengan imannya, tapi dia disebut fasik dengan apa? Ya, maksiatnya itu. Paham tidak? Nah, ini yang akal Islam. Ya. Berbeda dengan Khawarij. Khawarij menjadikan seluruhnya pokok. Ya. Jadi cabang-cabang iman yang wajib itu menurut Khawarij itu pokok semua itu. Maka orang misalnya dia berbuat zina, kafir. Ada orangnya makan riba, kafir. Orang yang berhukum dan hukum selain Allah, kafir. Dikafir-kafirkan semuanya, Pak. Ini keyakinan apa? Khawarij. Ya, makanya Khawarij dan Murji'ah sebagaimana sering saya sebutkan, akhi, ada persamaannya. Siapa yang ingat persamaan Khawarij dan Murji'ah? Ada yang tahu tidak persamaan akidah Khawarij dan Murji'ah di sisi apa? Ada yang ingat? Persamaannya yaitu Khawarij dan Murji'ah sama-sama punya keyakinan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Dua-duanya sama-sama punya keyakinan bahwa iman tidak bercabang-cabang. Tapi aplikasinya berbeda. Bagaimana Pak aplikasi Khawarij? Kata Khawarij, iman itu satu, tidak berbilang-bilang. Maka kalau hilang sebagian iman, hilang seluruhnya. Murji'ah mengatakan, iman tidak bertambah dan tidak berkurang, iman juga tidak apa? Berbilang-bilang. Kata mereka apa? Kalau ada sebagian iman, ada seluruhnya. Ahlussunnah wal Jamaah antara Khawarij dan Murji'ah. Ahlussunnah mengatakan apabila ada sebagian iman tidak menjadikan sempurna. Dan apabila kehilangan sebagian iman maka tidak menjadikan hilang seluruhnya. Nah, ini Ahlussunnah. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah mengumpulkan seluruh dalil, Pak. Orang Khawarij ya berdalil dengan sebuah hadis untuk mendukung pendapat mereka dengan sebuah hadis. Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina saat ia berzina disebut mukmin. Kata mereka apa? Kalau dia tidak disebut mukmin berarti kafir. Kata mereka ini hadis menunjukkan bahwa pelaku zina apa? Kafir. Murji'ah berhujah dengan dalil yang lain. Itu hadis Abu Dzar. Bahwa Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in saraq. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Kata mereka apa? Ini menunjukkan bahwa zina dan mencuri tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Dan dua-duanya sesat. Ahlussunnah mengumpulkan dua hadis tersebut. Kata Ahlussunnah, adapun hadis tidaklah orang yang berzina saat ia berzina disebut mukmin, maksudnya mukmin yang sempurna. Artinya orang yang berzina telah kehilangan kesempurnaan iman. Adapun hadis yang digunakan oleh Murji'ah menunjukkan ya bahwa orang yang wafat di atas la ilaha illallah dalam keadaan ia berzina dan mencuri, dia tetap mendapatkan apa? Janji masuk ke dalam surga walaupun ia terancam masuk ke dalam api neraka. Karena Ahlussunnah punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar, Pak, tidak kekal dalam api neraka. Nah, ini dia yang akal Islam, ya. Dan keyakinan Khawarij ini akal Islam ada kemiripan dengan keyakinan Mu'tazilah. Ya, cuman dalam mengungkapannya berbeda. Taib bab awalul iman qaulu la ilaha illallah. Sini beliau membawakan bab
Dan perlu diketahui saudaraku, bahwa Imam Muslim ketika menulis kitab Sahih Muslim itu beliau tidak pernah menyebutkan bab. Imam Muslim, makanya kalau antum cari kitab kuning Sahih Muslim yang masih asli, itu tidak ada bab-baban, Pak. Cuman faslun, haddatsana. Tidak ada bab-baban. Yang memberi bab dalam kitab, kalau antum beli Sahih Muslim ada bab-babnya itu Imam Nawawi. Yang memberikan bab siapa? Al-Imamun Nawawi rahimahullah dalam syarah beliau, syarah Sahih Muslim. Yang kemudian bab-bab Imam Nawawi ini diambil kemudian ya dimasukkan dalam Sahih Muslim. Jadi antum ya ketika misalnya beli buku Sahih Muslim ada babnya, ada judul babnya, ingat bahwa judul babnya ini bukan dari Imam Muslim. Bukan dari Imam apa? Muslim. Dan dalam Sahih Muslim yang asli, Pak, Imam Muslim membagi kitabnya dua bagian. Bagian yang pertama yaitu muqaddimah, yang disebut dengan muqaddimah Sahih Muslim. Dan dalam muqaddimah Sahih Muslim ini Imam Muslim tidak mensyaratkan harus sahih. Tidak mensyaratkan harus apa? Sahih. Ya. Baru kemudian bagian yang kedua Sahih Muslimnya. Ini yang beliau syaratkan harus apa? Sahih. Nah, muqaddimahnya dibuang sama Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri. Tidak dimasukkan di dalam kitab Mukhtasar ini. Kenapa? Karena dalam muqaddimah Sahih Muslim itu Imam Muslim meletakkan tentang ilmu hadis. Dalil tentang pentingnya meriwayatkan dari perawi yang thiqah. Beliau membawakan dalil tentang tidak bolehnya kita meriwayatkan dari perawi yang lemah, perawi yang majhul. Bahkan dalam muqaddimah Sahih Muslim beliau membawakan bab khusus bantahan terhadap Imam Bukhari. Ya, tentang masalah periwayatan hadis mu'an'an. Ya, padahal Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari, Pak. Tapi beliau tidak setuju dengan madhab gurunya Imam Bukhari yang mensyaratkan antara murid dengan guru harus ketemu. Maka Imam Muslim membawakan bab khusus dalam muqaddimah Sahih Muslim yang membantah pendapat Imam Bukhari. Dan beliau tidak menyebutkan nama. Beliau hanya mengatakan hadzal rajul, orang ini. Ya. Masya Allah, adab para ulama. Bab awalul iman qawlu la ilaha illallah. Bab awal iman adalah ucapan la ilaha illallah. Di sini beliau membawakan bab ini akhul Islam, memberikan isyarat bahwa syarat seseorang yang ingin masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan juga la ilaha illallah adalah merupakan pokok keimanan, yang apabila seseorang ia jatuh kepada pembatal la ilaha illallah seperti syirik besar, maka itu menyebabkan rusaknya keimanan dia. Hadis nomor 1, An Abi Jamrata qala. Nah, di sini beliau tidak sebutkan sanadnya ya. Kalau dalam Sahih Muslim yang asli ada apa? Sanadnya itu. An Abi Jamrata qala. Kuntu utarjim baina yaday Abdullah ibn Abbas wa bainan nas. Dari Abu Jamrah ia berkata, aku menerjemahkan antara Ibnu Abbas dan orang-orang. Kata Imam Nawawi, maksud menerjemahkan di sini bukan jadi penerjemah, Pak. Dari bahasa Arab ke bahasa Persia misalnya, atau bahasa Arab ke bahasa Indonesia misalnya, bukan. Kata beliau maksudnya artinya sebagai admin. Ya, jadi kalau ada orang-orang mau ke Ibnu Abbas maka lewat Abu Jamrah dulu. Baru Abu Jamrah menyampaikan kepada Ibnu Abbas. Jadi yang namanya admin itu sudah ada di zaman dahulu. Ya.
Makanya kalau ada orang berkata, Ustadz kok pakai admin segala, bid'ah itu. Ya, ada ikhwan ngomong gitu, Pak. Kita katakan ente yang bid'ah. Ya, sok tahu. Ini buktinya Ibnu Abbas yang ngambil admin Abu Jamrah. Abu Jamrah yang menjadi adminnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abu Jamrah, aku menerjemahkan antara Ibnu Abbas dan antara manusia, artinya sebagai perantara manusia dengan Ibnu Abbas, yaitu lewat Abu Jamrah. Fa'atathu imra'atun tas'aluhu an nabidhil jar. Lalu datanglah seorang wanita bertanya kepada beliau tentang nabidh al-jar. Nabidh itu apa? Kurma yang dimasukkan ke air lalu disimpan beberapa hari supaya airnya itu manis gitu, Pak. Antum sering buat kali ya? Iya, itu namanya nabidh. Iya. Nabidh kalau dibiarkan sampai berhari-hari dia bisa berubah jadi arak, Pak. Dia bisa berubah jadi apa? Arak. Maka Nabi SAW menyukai nabidh. Nabi juga minum nabidh. Ya, namun apabila itu belum sampai kepada apa? Arak. Faqala inna wafda Abdul Qais. Maka Ibnu Abbas berkata, lihat Ibnu Abbas ditanya tentang nabidh al-jar. Al-jar itu al-fakhar, itu nabidh yang disimpan di sebuah bejana yang disebut dengan al-jar. Iya. Lalu Ibnu Abbas menjawab dengan dalil. Ini kebiasaan para sahabat, Pak. Para sahabat itu kalau ditanya seringnya beliau jawab dengan dalil. Iya. Itu memberikan kepada kita faidah, Pak, bahwa seorang ustadz, seorang muallim, seorang guru, ya ketika menjawab pertanyaan, jawab dengan dalil. Ya, biasakan murid itu dengar dalil gitu loh. Jangan sampai mendidik si murid itu supaya taklid kepada dirinya. Coba kalau misalnya murid sudah belum apa-apa sudah taklid, udah kamu ikuti saya aja, udah percuma saya sampaikan dalil juga kamu nggak bakal paham. Dan itu terjadi, Pak. Ya, banyak kiai atau ustadz ketika ditanya dalil marah, Pak. Lalu berkata, kamu ngapain tanya dalil? Percuma saya sampaikan juga kamu nggak bakal paham. Lah justru ustadz itu punya kewajiban memahamkan muridnya. Ini dia Ibnu Abbas, para sahabat Nabi SAW kalau ditanya selalu mereka jawab dengan dalil, Iya. Ini dia ada seorang wanita datang kepada Ibnu Abbas bertanya kepada Ibnu Abbas tentang apa? Nabidh al-jar. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, Inna wafda Abdul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya utusan Abdul Qais dahulu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, manil wafdu, utusan dari mana ini? O manil kaum dari mana ini? Qalu Rabi'ah, mereka berkata, kami dari kabilah Rabi'ah wahai Rasulullah. Qala marhaban bil qaum atau bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang, marhaban, ya, para utusan atau kaum tanpa penyesalan dan tanpa kehinaan. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudar wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami datang dari daerah yang jauh sekali, dan antara kami dan
kota Madinah itu, wahai Rasulullah, ada sebuah perkampungan dari Banu Mudor, ya orang-orang kafir Mudor, dan kami ya tidak bisa mendatangi engkau kecuali di bulan haram. Ya, kenapa? Kenapa mereka tidak bisa mendatangi Rasulullah kecuali di bulan haram? Karena orang-orang kafir ini, kafir Mudor ini Pak, terkenal bengis dan kejam. Semua yang lewat kampungnya dirampok dan dibunuhi. Kecuali di bulan haram. Di bulan haram tuh ada berapa? Yang pertama apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, orang-orang Mudor, orang-orang kafir Mudor ini di bulan haram nggak berani membunuh, nggak berani merampok. Mereka sangat menghormati bulan haram itu, Pak. Iya. Dan itu menunjukkan bahwa masih tersisa pada mereka agama Nabi Ibrahim. Iya. Jadi orang-orang kafir Mudor ini hobinya merampok dan membunuh. Terkenal ganas lah istilahnya gitu. Tapi kalau di bulan haram gak berani. Dan kaum kufar Mudor ini yang paling terkenal sangat menghormati bulan haram dibandingkan yang lain, Pak. Iya. Maka dari itu ya akhi, kalau orang kafir saja sangat menghormati bulan haram, apalagi kita seorang muslim. Ya, bulan-bulan haram ini ditetapkan oleh Islam. Ya, Allah menyebutkan itu dalam surat At-Taubah 36. Ya, maka kenali bulan haram dan kenali haknya, akhi. Oke, kita lanjutkan. Jadi, ya, mereka tidak bisa mendatangi Rasulullah kecuali di bulan apa? Haram. Alasannya tadi yang sudah kita sebutkan. Lalu mereka berkata, famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Maka berikan kepada kami sebuah perintah, wahai Rasulullah, dengan perintah yang jelas dan tegas, yang kami akan kabarkan kepada orang-orang yang ada di belakang kami di kampung kami sana, dan kami